Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang diberkati Tuhan, yang ada di rumah masing-masing. Dari sektor 1 sampai 8, kita akan beribadah keluarga melalui video streaming. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini diberkati oleh Tuhan, dan kita membawa sukacita dan berkat bagi kemuliaan namanya. Jemaat, mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Ungkapan situasi. Hari ini kita memasuki masa Prapaskah yang merupakan hari sebagai tanda perkabungan, pertobatan, dan merendahkan diri untuk menuju kemenangan iman karena kebangkitan Kristus. Iman yang mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga mampu mengalahkan segala pergumulan dan permasalahan yang ada di dunia. Dalam ibadah keluarga hari ini, kita diajak menghayati tema iman mengalahkan dunia. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Jemaat, mari kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, Pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami. Sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharulilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa merelakan-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu, serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum berdoa, mari kita persiapkan Alkitab kita yang terambil dari 1 Yohanes 5, 1 Yohanes 5 ayat 4 dan ayat 5. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mengerti akan firman-Mu ini. Berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, hikmat dan kekuatan yang daripada-Mu yang kami perlukan. Berfirmanlah ya Bapa, kami umat-Mu siap mendengar. Amin. Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 4 dan ayat ke-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Setiap manusia dalam menjalani kehidupan ini pasti pernah menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, atau tantangan. Satu masalah selesai, muncul masalah berikutnya. Dan tentunya kita menginginkan keberhasilan, kesuksesan dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan tersebut. Tak seorang pun yang ingin gagal atau kalah dalam hidup ini. Sadar atau tidak sadar, setiap hari kita berjuang atau berperang untuk setiap masalah dan persoalan yang ada. Perang untuk mengalahkan hawa nafsu, perang untuk memutuskan mana jalan yang terbaik yang harus kita jalani, berperang antara melakukan kehendak Tuhan atau kehendak diri sendiri. Dan masih banyak peperangan rohani yang terjadi dalam kehidupan kita setiap harinya. Demikian juga banyak tawaran-tawaran dari dunia ini yang setiap saat dapat mengalahkan kita. Oleh karena itu, bacaan kita saat ini adalah jawaban dari pernyataan tadi, yaitu seperti tema kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, surat 1 Yohanes ini ditulis untuk mengingatkan dan menasehati jemaat mula-mula tentang kesatuan persekutuan umat yang percaya dalam Kristus Yesus, di mana mereka adalah ahli waris kerajaan Allah. Di sini Rasul Yohanes merasa perlu menyampaikan nasihatnya karena pada saat itu telah bermunculan nabi-nabi palsu dan juga antikristus di jemaat mula-mula. Yang pada awalnya mereka juga berasal dari orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi mereka berubah iman percayanya akibat pengajaran-pengajaran yang sedang tren pada saat itu atau yang sedang viral, yaitu mereka ini menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Kelompok antikristus ini yang kemudian disebut dengan Gnostisisme. Kelompok ini mengajarkan bahwa Yesus bukanlah anak Allah. Bagi mereka, Allah itu adalah Maha Suci, Maha Agung, Maha Kudus. Jadi tidak mungkin Allah atau anak Allah berada di dalam dunia, karena dunia ini diidentikan dengan kejahatan dan kemunafikan. Kepercayaan yang keliru seperti inilah yang ditentang oleh Rasul Yohanes. Dan dalam memberitakan firman Tuhan, Rasul Yohanes menghadapi kenyataan bahwa pelayanannya tidak berjalan dengan baik.
Seringkali dia menghadapi kendala, hambatan, baik dari luar maupun dari dalam persekutuan umat itu sendiri. Dalam ayat 4, Yohanes melihat dan fokus pada hal-hal semua orang, Allah, dunia, dan iman kita. Ia mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Dengan ungkapan ini, Yohanes mau menegaskan bahwa semua yang lahir dari Allah, artinya mereka yang terpilih untuk dilahirkan dengan kasih-Nya, disebut sebagai anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, mereka memiliki kuasa untuk mengalahkan dunia. Pertanyaannya, apa maksud dari mengalahkan dunia? Dunia yang dimaksud di sini adalah gambaran dari seluruh keberadaan manusia, dunia dengan sistem sosial budaya, politik, ekonomi, dan lingkungan hidup adalah suatu dunia dengan segala kemewahan dan kenikmatannya, dan seringkali diidentikan dengan kekuasaan, keserakahan, kebencian, dan pementingan diri sendiri. Oleh karena itu, kita jangan kalah, jangan menyerah, jangan mengikuti arus dunia ini, karena akan merusak sendi-sendi kehidupan. Dunia yang digambarkan ini seringkali membuat kacau dan merusak persekutuan umat. Penulis kitab ini ingin mengungkapkan bahwa bagi orang-orang yang dilahirkan Allah menjadi anak-anaknya, harus berani berperang atau berjuang mengalahkan dunia dengan segala pengaruh negatifnya. Dan kita harus mempersiapkan diri kita untuk mengalahkan dunia ini, yaitu dengan perlengkapan iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah fondasi hidup anak-anak Allah. Karena iman, kita menerima keselamatan. Karena iman, kita menerima janji Allah. Karena iman, kita mendapatkan mujizat. Iman membuat kita percaya bahwa Allah dapat melakukan segala hal. Dan masih banyak lagi penjelasan tentang iman di dalam Alkitab, seperti dalam Ibrani 11 itu menceritakan tentang saksi-saksi iman. Dan juga di Ibrani 12 adalah tentang nasihat supaya bertekun dalam iman. Kembali pada pembacaan kita di ayat 5, penulis memberikan perhatiannya dan bertanya, siapakah yang mengalahkan dunia? Ditegaskan di sini bahwa dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tentang iman atau percaya ini memang memegang peranan penting untuk mengalahkan dunia dengan segala pengaruhnya. Seperti pada renungan pagi dalam Sabda Bina Umat, bahwa ada beberapa kiat yang penting dalam hal iman percaya, yaitu mereka harus percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Mereka percaya bahwa Yesus lahir dari Allah. Mereka yang mengasihi Allah dan juga mengasihi anak Allah. Mereka yang mengasihi Allah berarti juga menuruti perintah-perintahnya. Setiap orang beriman atau orang percaya yang mengasihi Allah, anak, serta melakukan perintah-perintahnya, pasti dapat mengalahkan dunia dengan segala pengaruh-pengaruh negatifnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus, maka status atau identitas kita adalah sebagai anak-anak Allah. Seperti tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 1a, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Dan juga dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oleh sebab itu, sebagai anak-anaknya,
maka seharusnya kita hidup mencerminkan sifat dan karakter Bapa kita, yaitu kasih. Dan ini merupakan tanda bahwa kita benar-benar anak-anak yang mengasihinya dan hidup di dalam kasih, yang memampukan kita untuk taat kepada perintah-perintahnya. Seperti dalam Yakobus 2 ayat 17, di sana tertulis, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dengan kasih, segala perintah-perintahnya itu menjadi tidak berat, dan kita tidak merasa terbebani dalam menjalaninya. Karena kita beriman di dalam kasih, maka kita dimampukan untuk mengalahkan dunia. Kita tidak lagi hidup berdasarkan cara-cara, ukuran, dan nilai-nilai dunia dengan segala pengaruhnya, tetapi kita hidup berdasarkan cara-cara, ukuran, dan nilai-nilai kerajaan sorga yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, ada dua hal penting yang disampaikan Rasul Yohanes di sini. Yang pertama, ajakan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Ajakan ini sangat penting, sebab inilah bukti dari kekristenan. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, tentu ia mengasihinya dan melakukan perintah-perintahnya sebagai bukti dari iman percayanya. Yang kedua, melakukan perintahnya, karena dalam melakukan perintahnya tidak ada ketakutan. Memang ada banyak faktor yang membuat orang hidup dalam ketakutan. Seperti kondisi saat ini, kita masih berada dalam situasi pandemi. Kita masih berperang melawan virus COVID-19, walaupun sudah ada vaksin, tetapi masih banyak orang yang terpapar virus ini, bahkan ditinggalkan oleh anggota keluarga. Namun, renungan kita saat ini menyampaikan strategi untuk mengalahkan dunia, yaitu siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, memasuki masa Prapaskah, mari kita merendahkan hati kita untuk menuju kepada kemenangan iman karena kebangkitan Yesus Kristus. Iman yang mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga memampukan kita untuk mengalahkan setiap masalah, persoalan, pergumulan, dan tantangan yang ada di dunia ini. Sebagai bahan refleksi kita malam hari ini memasuki masa Prapaskah, yaitu dengan iman yang mengalahkan dunia. Apakah hidup kita sudah benar-benar berdampak bagi orang lain, sehingga mencerminkan sifat dan karakter Bapa kita di sorga? Amin. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 270. Setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam sorga, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup,
Kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami baca dan renungkan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus yang meneguhkan iman percaya kami untuk senantiasa melakukan perintah-perintah-Mu dalam hidup di dalam Tuhan. Biarlah melalui masa Prapaskah ini, kami boleh menghayati akan pengorbanan-Mu di kayu salib untuk mengalahkan kuasa maut. Dan kami dapat meneladani-Mu dan menjadi teladan bagi sesama kami. Ya Bapa yang baik, dalam doa syafaat ini, kami berdoa untuk situasi dan kondisi bangsa dan negara kami Indonesia terkait dengan wabah virus COVID-19 serta situasi global bangsa-bangsa di dunia yang masih menghadapi pandemi ini. Biarlah hikmat yang daripadamu memampukan kami untuk dapat menghadapi dan melewati wabah ini. Kegiatan pemberian vaksin kepada masyarakat Indonesia biarlah boleh berjalan dengan baik dan aman. Berdoa juga untuk upaya penanggulangan yang dilakukan oleh para tim medis dan juga para pasien yang sedang dirawat, baik yang di rumah sakit maupun yang sedang menjalani isolasi mandiri. Kiranya kekuatan, kesabaran, dan kesembuhan yang daripadamu yang kami perlukan ya Bapa. Dan biarlah kami mematuhi protokol kesehatan dengan baik, supaya mata rantai COVID-19 ini dapat segera terputus. Saat ini kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah hikmat dan pimpinan-Mu menyertai para pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, hingga RT RW di mana kami tinggal. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua gereja-Mu dimanapun berada, khususnya GPIB Kasih Setia Ciledug, untuk Ketua Majelis Jemaat kami, Bapak Pendeta James Eri Manahampi, para diakon, penatua, ke-6 Pelkat, komisi, karyawan kantor, tim Satgas Bencana Banjir, dan juga tim multimedia. Biarlah kami melayani hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa yang baik dan pengasih, kami berdoa untuk setiap keluarga di sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 8. Kiranya anugerah dan penyertaan-Mu boleh selalu menyertai umat-Mu ini. Berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, serta mereka yang terbaring sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Mereka yang sedang mengalami pergumulan, persoalan, biarlah kekuatan dan tuntunan-Mu selalu bersama dengan umat-Mu. Inilah doa syafaat kami ya Bapa. Ampuni dosa dan salah kami, serta ajarkanlah kami untuk tetap setia dalam iman percaya dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perbuatan kami. Doa ini kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai dengan 13
yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah sambil bersuka cita, sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari kita mendengar amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, Tuhan memberkati.